beliau adalah salah satu guru kelas di SDN 1 Pada Kemang. Assalamualaikum Bu Nenden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih hari ini Bu? Alhamdulillah sangat baik Bu. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, begitu ya Bu ya. Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu? Ya baik, berdasarkan rencana pembelajaran yang saya buat ada 4 Bu. Ya. Yang pertama, setelah kegiatan menyimak video dan gambar rambu-rambu lalu lintas melalui tayangan PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi rambu-rambu lalu lintas dengan tepat. Selanjutnya, melalui kegiatan menyimak teks yang dibacakan, peserta didik dapat menyimpulkan informasi dan memahami kosakata baru. Setelah itu, mengetahui rambu-rambu lalu lintas, peserta didik dapat membuat contoh rambu-rambu lalu lintas dengan tepat. Selanjutnya, melalui kegiatan permainan, peserta didik dapat memahami makna dari rambu-rambu lalu lintas. Begitu Bu. Iya, baiklah. Baik, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai nanti ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai atau ingin Ibu lakukan dalam observasi nanti? Baik, untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan 2. Yang pertama, pengetahuan dan juga keterampilan Bu. Pengetahuan yaitu siswa dapat mengidentifikasi rambu-rambu lalu lintas serta dapat menyimpulkan informasi dan memahami kosakata baru dengan tepat. Kemudian yang kedua di area keterampilan yaitu dapat membuat contoh rambu-rambu lalu lintas dengan tepat. Iya, baiklah. Jadi area pengembangan yang akan Ibu capai yaitu ada di bagian aspek pengetahuan dan keterampilan, gitu ya Bu ya, pada siswa. Nah, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di dalam kelas ya. Mungkin dari segi strategi atau model serta metode pembelajarannya itu akan seperti apa? Baik, untuk strateginya Bu, saya menggunakan strategi berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan serta keaktifan siswanya. Dan untuk modelnya, karena saya menggunakan kurikulum merdeka, saya menggunakan model pembelajaran tatap muka. Untuk metodenya, saya mungkin menggunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab serta juga
hari Sabtu jam pertama dan jam kedua di kelas 4, Bu. Iya, baik. Nanti di hari Sabtu di jam pertama dan di jam kedua di kelas 4 saya akan datang mengunjungi kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas yang akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu ya. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik ya. Sebelum kita
sebagai petunjuk. Ada tanda tempat pembuangan sampah, ada tanda tempat menyeberang, dan lainnya. Tanda atau lambang seperti itu disebut rambu-rambu. Semua orang huruf, angka, atau kalimat. Gunanya untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Pernahkah kalian melihatnya? Inilah rambu-rambu yang akan kita pelajari nanti. Untuk itu, kamu lihat dulu rambu-rambunya. Kalau perlu, di-pause dulu video ini agar kamu bisa memahami arti dari gambar rambu-rambu tersebut. Perhatikan rambu-rambu yang ditunjukkan guru. Lanjut ke warna kuning. Berbentuk ketupat warna dasar kuning dengan lambang, tulisan, atau gambar berwarna hitam. Ada rambu-rambu lalu lintas yang berwarna biru, berwarna merah, berwarna kuning, berwarna hijau, dan yang berwarna putih. Coba tadi yang berwarna biru itu untuk apa? Yang kita perhatikan. Ya, untuk menunjukkan lokasi.
berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Lina Rustiana, berasal dari SDN 1 Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Nenden sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak Priyadi sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum Bu Nenden. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Apa kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, alhamdulillah ya, semuanya pada sehat. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan. Ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, gitu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Bu perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu laksanakan kemarin? Ya baik Bu, karena saya belum terbiasa. Mungkin saya merasa tegang awalnya Bu, Ya, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. iya, baiklah. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali nih Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Baik Bu, mungkin untuk tahapannya tentunya saya membuat perangkat pembelajaran. Ya, Kemudian untuk area pengembangannya mungkin dari area pengetahuan dan juga area keterampilan. Iya. Nah, untuk pengetahuannya, siswa dapat mengidentifikasi rambu-rambu lalu lintas serta dapat menyimpulkan informasi dan memahami kosakata baru. ya, Sedangkan untuk keterampilannya, siswa dapat mengembangkan contoh rambu-rambu lalu lintas serta dapat mempraktekannya dengan permainan makna rambu-rambu lalu lintas seperti itu, Bu. iya, baiklah. Baik, jadi area pengembangan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun, memang masih ada kekurangannya, Ibu. Oh, begitu ya. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan sesuai ya Bu ya, tapi masih ada kekurangan gitu ya Bu. Nah, menurut Ibu apa sih Bu kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses melakukan pembelajaran di kelas itu? Kekurangannya yang terjadi tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain. Juga masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat Ya, dalam kegiatan belajar tersebut, Bu. Artinya siswa tersebut kurang aktif. ya, iya baiklah. Baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan temannya seperti itu ya Bu ya. Iya, betul, Bu. Kira-kira menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi gitu ya Bu? Mengapa mereka kurang aktif dan tidak mau terlibat dalam diskusi kelompoknya gitu? Mungkin saya merasa belum maksimal dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak tiap kelompoknya. Karena saya kurang maksimal dalam menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya, saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada gaya belajar visual auditory dan kinestetik. Sehingga anak merasa tidak nyaman. Jika saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut, mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas seperti itu. Iya, baiklah. Baik, jadi Bu ya ada rencana ke depannya ya Bu ya, pada saat nanti proses pembelajaran ke depan itu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka gitu ya Bu ya. Menggunakan gaya belajar masing-masing, menggunakan gaya belajar berdiferensiasi, begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi gitu ya Bu. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dengan cara yang sudah Ibu sampaikan tadi?
Mungkin Bu, untuk waktunya saya belum tepat. Ya. Mungkin saya akan mungkin saya akan melakukannya insya Allah secepatnya. Iya, baiklah. Mungkin bisa nanti ya Bu ya, bulan depan gitu ya. Baik Bu, terima kasih banyak ya atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Nah, sebelum saya akhiri percakapan kita hari ini, kira-kira menurut Ibu apa yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan pasca observasi kita hari ini? Baik Bu, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan yang pertama itu gambaran tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Yang kedua, saya kurang maksimal dalam pembagian kelompok berdasarkan tiga gaya pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Ya. Mungkin yang ketiga, saya akan mencoba kembali menganalisis belajar murid berdasarkan kesiapan belajarnya. Mungkin itu Bu yang dapat saya kesimpulkan dari percakapan hari ini. Iya, baiklah ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu sudah mendapatkan kesimpulan dari percakapan kita hari ini ya. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Priyadi sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan observasi hari ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku PP hanya sedikit aja Ibu menyampaikan terkait dari umpan balik yang sudah kita lihat pasca observasi pembelajaran di kelas ya. Kalau saya amati, saya lihat antara Ibu Lina selaku CGP SDN 1 pada Kembang dengan rekan sejawatnya Ibu Nenden Nurul Aziza itu sudah sangat luar biasa. Jadi dari berdasarkan poin-poin yang saya lihat itu bahwa prinsip-prinsip coaching yang sudah Ibu lakukan berdua itu sudah sangat mengena di sana. Jadi yang perlu saya sampaikan Ibu Nenden sama Ibu Lina bahwa prinsip coaching itu ada 3 kan ya. Prinsip yang satu adalah kemitraan atau setara. Jadi di sini saya juga melihat antara Ibu Lina dengan Ibu Nenden itu tidak ada istilahnya tidak merasa satu sebagai CGP yang menyampaikan atau kan memberikan banyak masukan nasihat, tetapi semuanya itu didiskusikan dengan sangat santai, tidak ada grogi, tidak ada merasa yang satu lebih hebat, satu lebih itu, tetapi setara gitu kalau kita amati. Nah, kemudian yang kedua dari proses coaching juga percakapan dua ini sudah berjalan ya, percakapan dua arah antara Ibu Lina dengan Ibu Nenden. Dari Ibu Lina tadi banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian dijawab oleh Ibu Nenden gitu ya. Jadi kemudian Bu Nenden juga mengulang lagi pertanyaan-pertanyaan, dipertajam lagi jawaban-jawaban oleh Ibu Nenden. Kemudian yang ketiga adalah prinsipnya itu adalah memaksimalkan potensi. Tadi juga sudah bisa kita lihat bahwa percakapan antara Ibu Lina dan Ibu Nenden itu menghasilkan tindak lanjut yang konkret. Tadi kan Ibu Lina berkata kira-kira kekurangannya di dalam observasi yang sudah Ibu Lina lakukan kepada Ibu Nenden itu, salah satu kekurangannya adalah siswa kurang aktif ya Bu ya. Siswa kurang aktif, ada juga peserta didik yang selalu mengandalkan siswa atau temannya gitu loh. Tadi juga tindak lanjut Ibu Ninda itu memang Ibu merasa belum maksimal di dalam pembelajaran karena memang jumlah siswanya banyak Ibu ya. Jumlah siswanya berapa kemarin Bu? Ada 30, banyak sekali kan. Itu mungkin memang jumlah siswa yang maksimal. Dalam pembagian kelompok ini juga merasa kesulitan ya Bu ya. Kemudian juga rencana tindak lanjutnya itu kapan mau dilakukan itu sudah terlihat. Waktunya akan melakukan secepatnya, kalau bisa mah menurut saya waktunya ditentukan. Oh mungkin pada pertemuan yang berikutnya akan kita perbaiki. Jadi, ada waktu jeda yang memang pasti gitu Bu. Jadi kalau memang kita berbicara kapan waktu yang akan secepatnya kapan. Kalau bisa pasti insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita ubah, akan kita perbaiki dalam proses ini. Kemudian juga tadi di akhir kegiatan Ibu Nenden sudah menyimpulkan Bu ya dari hasil coaching ini bahwa gambaran pembelajaran ini jadi semuanya konsep itu keluar dari Ibu Nenden selaku rekan sejawat
Ibu Lina. Jadi itu semuanya sudah Ibu jawab, sudah Bapak Ibu simpulkan terkait dengan gambaran pembelajaran, kemudian rencana tindak lanjutnya seperti apa. Ibu juga akan mengakses lagi pembelajaran berdiferensi pada kedepannya. Jadi kalau saya lihat sudah sangat bagus Ibu Lina di dalam proses seperti ini. Semangat untuk Ibu Lina, semoga di dalam proses pembelajarannya selalu ada tindakan seperti ini. Ibu juga sudah luar biasa dari percakapan ini, dalam proses pembelajarannya sudah oke. Semoga Ibu Lina sukses, Ibu Nenden juga sukses, bisa mengikuti kegiatan guru penggerak untuk angkatan berikutnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semangat dan sukses untuk Ibu berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih banyak atas umpan balik dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini ya. Baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dilaksanakan, yaitu dimulai dari percakapan praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nenden, kepada Pak Priyadi, dan saya akhiri pasca observasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nenden, makasih sudah